Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khalil Wasito Aji dari kelas Informatika A Pagi dengan NIM 1906020006. Video ini adalah untuk memenuhi tugas dari mata kuliah kecerdasan komputasional dengan materi algoritma genetika. Judul yang saya pilih adalah penerapan algoritma genetika untuk optimasi penjualan burger di KFC Gresik. Tujuan dari penerapan algoritma genetika ini sendiri adalah untuk mencari laba maksimum atau pendapatan maksimum dengan penjualan ketiga burger. Representasi kromosom yang saya pilih adalah 4 bit biner, jumlah individunya adalah 6, dan parameter penjualannya adalah seperti ini. 1 adalah burger crunchy atau A, 12.000 harganya. Original burger atau B itu 18.000 per pieces. Crispy burger atau C itu adalah 21.000 per pieces. Perbandingan penjualan ketiga burger tersebut dalam 30 hari dirumuskan. Crunchy berbanding original berbanding crispy sama dengan 360, 180, dan 300. Jadi dalam sebulan penjualan dari ketiga burger tersebut kurang lebih adalah segini. Dari perbandingan tersebut dapat diperoleh konstanta tetap. Artinya perbandingan ini diambil 30 hari, kita sederhanakan menjadi 1 hari, menjadi 12 banding 6 banding 10. Sehingga K itu adalah jumlah dari ketiga variabel ini sama dengan 28. Fungsi fitness yang saya gunakan adalah AB plus C dibagi K, atau di sini adalah A plus B plus C dibagi 28. Metode seleksinya adalah roulette wheel. Untuk crossovernya, probabilitas crossovernya itu saya milih 0,5 sampai 0,8. Jika pada rentang nilai tersebut dilakukan crossover, kawin silang dilakukan antara dua induk mulai dari atas ke bawah atau pasangan nomor ganjil genap. Untuk mutasi sendiri adalah jumlah gen atau dari seluruh gen mengalami mutasi itu 25%, dengan probabilitas mutasi adalah 0,6. Langsung aja ke pembangkitan populasi. Jadi populasi ini saya pilih dengan metode random ya. Dari 6 individu ini saya menggunakan metode random untuk mendapatkan nilai-nilai yang ada di sini. Untuk individu 1 itu 7, 12, dan 11 untuk crunchy, original, dan crispy-nya. Individu 2, 3, 2, dan 5. Individu 3, 9, 4, 14. Individu 4, 12, 11, dan 3. Individu 5, 3, 6, dan 9. Individu 6, 4, 5, dan 10. Dari setiap nilai yang sudah saya acak ini, kita ubah dari angka desimal ke biner, jadi biner 4 bit. Maka dihasilkan hasilnya seperti ini ya, sudah seperti di tabel, ini sudah sesuai. Selanjutnya adalah menghitung fitness dan probabilitas populasi awal, yaitu generasi 1 adalah yang ini. Kita hitung fitness seperti yang di awal tadi dirumuskan dengan AB plus C, A plus B plus C dibagi dengan K. K di sini ada 28. Artinya di sini untuk individu pertama kita mendapatkan 7 ditambah 12 ditambah 11 dibagi dengan 28. Maka diperoleh fitness 1,1. Individu kedua adalah 3 ditambah 2 ditambah 5 dibagi 28. Fungsi fitnessnya adalah 0,4. Begitupun seterusnya sampai ke individu 6 diperoleh nilai 0,7. Lalu kita dihitung jumlah fitnessnya ya. Jumlah fitness dari semua individu ini adalah 4,6. Selanjutnya kita mencari probabilitas. Probabilitas ini diperoleh dari fitness dari setiap individu dibagi dengan total fitness. Jadi fitness individu 1 kan 1,1 dibagi dengan 4,6 hasilnya 0,23. Individu kedua 0,4 dibagi 4,6 hasilnya 0,08.
Begitupun seterusnya sampai dengan individu ke-6, yaitu 0,7 dibagi dengan 4,6, hasilnya 0,15. Probabilitas di sini jika dijumlah 0,3, 0,08, 0,21, 0,20, 0,13, 0,15, hasilnya itu di sini harus 1. Jadi seperti itu yang probabilitas. Untuk penghitungannya sendiri saya menggunakan bantuan dari Microsoft Excel ya. Jadi untuk mempermudah penghitungan di sini saya menggunakan Microsoft Excel. Selanjutnya setelah kita menghitung fitness dan probabilitas populasi awal, kita menghitung lagi untuk seleksi alam dan crossover kromosom yang terpilih. Dari individu 1 kita memilih untuk bilangan acak ya. Bilangan acak ini kita pilih lagi yaitu random dengan range-nya itu 1 sampai 23 untuk individu 1. Jadi individu 1 ini range nilainya itu kan mengacu ke ini 0,23, berarti range-nya itu 1 sampai 23. Range angka yang bisa kita pilih. Jadi seperti itu. Jadi kita nggak bisa kalau misalkan ini kita berubah 24 itu tidak bisa, karena ini harus sesuai dengan probabilitas yang ada di sini. Jadi bisa dikatakan individu 1 ini diberikan jatah itu 23 nilai yaitu dari 1 sampai 23. Begitupun selanjutnya individu 2 dikasih 8 nilai. Artinya kita ambil 8 nilai dari range 1 sampai 100 untuk individu 2. Jadi di sini kan individu 1 sudah mendapat 23 nilai 1 sampai 23. Dan untuk individu berdua berarti nilai selanjutnya yaitu 24 sampai 31. Jadi teman-teman harus memilih nilai-nilai tersebut sampai ke individu ke-6. Individu ke-6 itu harus terakhirnya itu 100. Jadi nggak boleh 101, pokoknya nggak boleh lebih dari 100, nggak boleh kurang dari 100, karena range-nya itu 1 sampai 100 sesuai dengan probabilitas yang didapat. Selanjutnya kita memilih bilangan acak. Bilangan acak di sini saya ambil dengan metode random juga. Jadi untuk individu 1 itu 34, individu 2 22, individu 3 13, individu 4 55, individu 5 89, individu 6 76. Lalu setelah mendapatkan bilangan acak yang bilangan acak tadi, kita tentukan bilangan acak tadi itu masuk di range berapa. Setelah kita mendapatkan range yang kita pilih, kita masukkan di sini. Karena 34 masuk di range 32 dan 32 sampai 52, maka di sini kromosom yang terpilih adalah kromosom yang terpilih adalah individu 3. Begitupun selanjutnya dengan bilangan acak 22 ini masuk di range individu 1. Seterusnya sampai ke individu 6. Jadi kita mencari nih dari bilangan acak yang sudah kita dapat, kita harus mencari di manakah bilangan tersebut terdapat. Sudah, karena misalkan 89 nih, 89 berarti kan berada di range yang didapatkan oleh kromosom individu 6. Karena kan 89 berada di antara 86 sampai 100, maka di sini dipilih individu 6. Setelah semuanya mendapatkan kromosom terpilihnya sudah terisi, lalu kita masukkan ke kita masukkan nilai-nilai biner atau angka-angka biner yang di awal tadi. Jadi individu 3 kita sudah mendapatkan di sini individu 3 adalah 9414, yang dimasukkan di sini adalah binernya ya. Binernya dimasukkan di sini individu 3 1001, orinya 0100, crispy-nya 1110. Lalu kita masukkan lagi yang individu 1, karena individu 1 yang terpilih, kita masukkan binernya di sini. Begitupun seterusnya sampai dengan individu terakhir atau individu 6, di mana di individu 6 ini nilai yang bilangan acaknya adalah 76 dan kromosom yang terpilih berarti adalah individu 5. Jadi yang dimasukkan di
sini adalah individu 5 yang ini. Selanjutnya, kita mengaca lagi probabilitas crossover-nya. Tadi, probabilitas crossover-nya itu kita, range-nya itu saya pilih dari 0,8 sampai 0,6. 0,5 sampai 0,8. Dengan, pemilihannya juga dengan menggunakan metode random, didapat di sini 0,64, sama 0,56 dan 0,12. Jadi karena range-nya itu 0,5 sampai 0,8, maka yang kita pilih adalah kedua angka ini, yaitu 0,64 dan 0,56. 0,12 tidak dipilih karena kurang dari 0,5 atau tidak masuk di range ini. Selanjutnya, setelah mendapatkan probabilitas crossover yang sesuai, artinya yang masuk di range ini, kita lakukan kawin silang. Jadi tujuannya adalah untuk itu mencari probabilitas ini tadi adalah tujuannya untuk melakukan kawin silang. Karena sudah dipilih, yaitu kawin silangnya adalah individu 1, individu 2, individu 3, individu 4. Selanjutnya kita lakukan kawin silang atau crossover di sini dengan cara mengacak 2 digit dari setiap kromosom untuk dikawin silangkan dengan kromosom yang sudah dipasangkan. Jadi contohnya seperti ini. Kromosom yang terpilih dari ini akan individu 3 ya. Awalnya individu 3 adalah 10, 01, terus 0100, lalu 1110. Ini kita kawin silangkan dengan kita kawin silangkan dengan biner dari individu 1, yaitu dengan 01, 11, 11, 00, 1011. Jadi kita kawin silangkan. Yang warna ungu ini tadi harusnya kan ada di atas ini. Kita turunin ke bawah, dan yang ada di bawah ini warna kuning ini kita naikkan ke atas. Jadi kayak yang 2 digit belakang itu kita silang. Yang atas taruh bawah, yang bawah taruh atas. Jadi seperti itu untuk melakukan kawin silangnya di biner. Begitupun seterusnya sampai dengan crispy. Jadi di sini ada crunchy, ori sama crispy. Dari setiap burger ini binernya kita lakukan kawin silang sesuai dengan aturan yang berlaku. Fungsinya saya kasih warna di sini adalah untuk membedakan mana yang sudah di crossover dan mana yang belum. Kalau ini belum di crossover, sedangkan kalau yang ini sudah. Jadi seperti itu untuk membedakan aja biar saya nggak bingung. Seperti itu ya. Selanjutnya setelah dilakukan crossover atau kawin silang, kita hitung panjang gen. Panjang gen ini diperoleh dari individu kali jumlah kromosom dikali dengan jumlah bit. Artinya individunya tadi saya pilih adalah 6, jumlah kromosomnya 3, bitnya 4, maka diperoleh nilai 72. Jadi panjang gen yang saya punya itu adalah 72. Dari 72 ini kita ambil 25% untuk dilakukan mutasi. Berarti 25% dari 72 adalah 18. Dengan probabilitas mutasi yang sudah disebutkan tadi, yaitu di awal adalah 0,6 nih. Oke. Setelah mendapatkan probabilitas mutasinya 0,6, mutasinya yang harus dilakukan yaitu panjang gen yang harus dimutasi adalah 18 gen. Lalu kita bangkitkan P. P di sini kita acak dari 0 sampai 1. Terserah kalian mau ngacanya seperti apa, tapi saya di sini menggunakan metode random ya. Kita acak dari 0 sampai 1, yaitu untuk mendapatkan P. Jadi P di sini range-nya itu 0 sampai 1 ya. Jadi kita pilih dengan metode acak. Harus jumlahnya di sini, jumlah dari P di sini adalah 18 karena sesuai dengan ini. Kalau misalkan teman-teman di sini dapatnya 28 atau teman-teman di sini dapatnya 48, berarti P yang harus dibangkitkan harus 48 juga.
Karena di sini saya mendapatkannya 18, maka di sini saya mencari P-nya juga 18 buah gitu loh. Oke, selanjutnya saya mendapatkan P 0,0 0,22, 0,12, 0,68, 0,89, 0,77, 0,35. Lalu dari P tersebut, apakah P tersebut kurang dari 0,6? Jika iya, kita mengacak lagi angka dari 1 sampai 72. Yang dimaksud 1 sampai 72 ini adalah gennya. Jadi ada di data berapakah gen yang harus kita mutasi. Jadi kan kita memiliki panjang gen kan tadi 72. Ya kan? 11 ini yang dimaksud 11 di sini adalah gen ke-11. Jadi dengan membangkitkan P 0,22, maka gen yang ke-11 kita harus mutasi karena P-nya itu kurang dari 0,6. Kurang lebih seperti itu penjelasannya. Jadi kita pilih P-nya dulu, kita bangkitkan P-nya dulu, lalu kita tentukan apakah P-nya ini termasuk di apakah P-nya ini harus dilakukan mutasi atau tidak. Jika iya, kita akan lakukan mutasi di perhitungan selanjutnya. Jadi setelah kita bangkitkan P, kita pilih apakah termasuk untuk dimutasi atau tidak. Selanjutnya kita lakukan lagi pemilihan angka itu random dari 1 sampai 72. Jadi di yang P pertama ini saya mendapatkan gen ke-11, artinya nanti gen ke-11 yang akan dimutasi. Angka kedua saya dapat nilai 7. Jadi nanti gen ke-7 yang akan dimutasi. Jadi seperti itu. Seterusnya sampai dengan P yang terakhir. Jadi ini saya bagi jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi saya bagi jadi 6, 6. Jadi biar rapi gitu. Kalau teman-teman mau bikin 9, jadi ini 9 tabel atau 9 tabel juga bisa. Begitupun di tabel yang selanjutnya, kita pilih lagi P-nya dengan metode random. Lalu kita tentukan apakah termasuk untuk dimutasi atau tidak. Lalu kita acak lagi angka dari 1 sampai 72. Acak di sini harus sesuai dengan panjang gen ya. Jadi kalau teman-teman dapat gennya itu 100, ya acaknya 1 sampai 100. Seperti itu. Jadi harus sesuai dengan panjang gen yang sudah diterima. Begitupun seterusnya sampai di tabel yang ketiga. Jadi di sini kita sudah memperoleh mana nih gen keberapa nih yang harus kita mutasi. Jadi setiap P, jadi sini ada penjelasan lagi, setiap P yang kurang dari 0,6 maka harus dilakukan mutasi. Mutasi yang dilakukan adalah mutasi yang sudah dilakukan kawin silang. Artinya mutasi data yang sudah dilakukan kawin silang. Bukan data yang ini. Jadi seperti itu. Bukan data yang masih awal ini tadi ya, tapi adalah data yang sudah dilakukan kawin silang. Jadi karena kalau sudah dilakukan kawin silang, bisa terjadi kemungkinan bisa terjadi nilai pada gen yang sama itu berbeda. Contoh pada gen ke-11 jika kita menggunakan kromosom yang sudah dikawin silang, gen yang ke-11-nya itu adalah 1. Ini gen ke-11. Ya benarnya adalah gen yang ke-11 adalah 1. Sedangkan untuk kromosom yang belum dirubah ini 1 juga. Karena dari bawahnya sini 1. Jadi bisa aja kemungkinan gen yang dipilih itu bisa berubah. Jadi untuk melakukan mutasi kita harus menggunakan kromosom yang sudah untuk melakukan mutasi kita harus memilih kromosom yang sudah dikawin silang. Jadi di sini sudah didapatkan gen yang harus dimutasi yaitu gen ke-11, gen ke-7, ke-2, ke-5, 4, gen ke-30, 69, 23, 14 dan gen ke-9.
Ada 9 gen yang harus dimutasi. Selanjutnya kita lakukan mutasi. Mutasi dilakukan adalah untuk mengubah, artinya mengubah nilai yang awalnya 0, kalau di biner ya, kalau awalnya 0 berarti dirubah jadi 1, kalau awalnya 1 dirubah jadi 0. Kita lihat di sini dari awal, ini adalah gen nomor 2. Gen nomor 2 di sini adalah awalnya adalah 0, ya kan? Gen nomor 2 adalah 0. Kita rubah ke 1. Jadi seperti itu cara melakukan mutasi dengan biner. Begitupun selanjutnya di gen yang selanjutnya. Gen yang ini adalah gen yang ke-7. Gen yang ke-7 ini awalnya pasti 0. Kita rubah ke 1. Nih, gen ke-7 adalah ini. Ini 0, kita rubah ke 1. Begitupun seterusnya sampai diperoleh 9 gen yang sudah kita tentukan tadi. Nih. Jadi kita harus memilih kita harus mencari setiap gen yang sudah kita tentukan untuk dimutasi, lalu kita rubah bitnya dari 0 ke 1, dari 1 ke 0. Setelah kita peroleh mutasinya, mutasi di sini kita gunakan untuk nilai awal generasi kedua atau generasi selanjutnya. Di populasi selanjutnya kita sudah mendapatkan nilai awal. Nilai awalnya adalah dalam bentuk biner. Biar mudah, saya rubah ke bentuk desimal. Di sini kita memperoleh individu 1 adalah seperti ini, 111, 01, 10, 01, 01. Maka binernya adalah 15, 6, dan 5. Begitupun seterusnya sampai ke individu yang ke-6. Dari mutasi di generasi pertama, hasil mutasinya ini digunakan untuk populasi awal generasi kedua. Oke, selanjutnya sama di generasi kedua kita menghitung fitness dan probabilitas, tentunya dengan nilai awal di generasi yang kedua. Otomatis nanti akan berbeda nilai fitness dan nilai populasi awal yang diperoleh atau probabilitas yang diperoleh. Selanjutnya kita cari fitnessnya adalah 0,9, itu diperoleh dari 15 ditambah 6 ditambah 5 dibagi 28. Seterusnya sampai ke individu 6. Maka kita peroleh dari total semua fitness yang diperoleh adalah 4,4. Kita cari lagi probabilitas, yaitu fitness dari setiap individu dibagi dengan total fitness. Kita peroleh 0,21, seterusnya sampai 0,08. Sama di generasi sebelumnya, nilai dari probabilitas ini harus 1 ya, nggak boleh lebih, nggak boleh kurang. Setelah kita mendapatkan fitness dan probabilitasnya, kita lakukan lagi seleksi alam dengan mengacak angka dari 1 sampai 100. Tapi berbeda karena di sini individu 1 mendapatkan 21 angka. Otomatis di sini kita harus mengacaknya itu dari range 1 sampai 21. Di individu 2 mendapat 17, berarti harus mengacaknya ya setelah angka 21, 22 sampai 17 angka lagi. Begitupun seterusnya. Jadi berbeda dengan yang ada di generasi pertama tadi, di mana generasi pertama tadi adalah 23 untuk individu 1. Jadi untuk menentukan seleksi alam dan kawin silang kromosom yang terpilih itu harus sesuai dengan probabilitas yang diperoleh. Lalu setelah mendapatkan range-nya ini tadi 1 sampai 100 ya, kita sudah mendapatkan sampai individu 6. Kita pilih lagi bilangan acak dengan metode random, sama seperti generasi pertama. Diperoleh dengan nilai 43, begitu pun seterusnya sampai 36. Jadi ini kita pilih dengan random ya. Lalu dipilih lagi, di manakah letak angka 43. Letaknya berada di individu ketiga. Berarti kromosom yang terpilih adalah individu yang ketiga. Begitupun seterusnya sampai dengan individu yang ke-6. Setelah itu kita cari lagi probabilitas crossovernya, sama
0,5 sampai 0,8 sama seperti individu pertama, diperoleh dengan metode random 0,55 dan 0,76. Dari kedua probabilitas ini, dari ketiga probabilitas ini ada dua yang masuk ke dalam range 0,5 sampai 0,8. Maka yang termasuk di range tersebut kita lakukan kawin silang. Untuk cara atau metodenya sama ya dengan generasi pertama tadi, yaitu mengubah atau mengganti 2 digit di belakang dari setiap kromosom. Jadi yang di sini 1001 diganti dengan 1011 diperoleh dari kromosom individu kedua. Jadi 2 digit terakhir itu dipindah, kurang lebih seperti itu. Dan diperoleh hasilnya seperti ini ya. Ini adalah hasil dari crossovernya. Lalu selanjutnya kita menghitung lagi panjang gen sama dengan generasi pertama. Diperoleh dengan hasil yang sama karena emang harusnya sama ya hasilnya dari generasi pertama dan generasi kedua. Diperoleh probabilitas yang sama dengan mutasinya 25% dari 72 sama juga 18. Yang berbeda di sini adalah range-nya. Yang berbeda di sini adalah P-nya. Bangkitkan P lagi. Kita pilih P sama dengan range 0 sampai dengan 1. Diperoleh seperti ini. Lalu setelah diperoleh P, dari ketiga tabel ini sudah memperoleh P semua, kita tentukan apakah termasuk untuk P yang dimutasi. Jika iya, kita kasih tanda gini biar kita bedakan warna ini, biar bisa membedakannya biar jelas saja ya. Lalu kita pilih lagi nilainya, acak dari 1 sampai 72 untuk mencari gen keberapa sih yang harus dimutasi. Peraturannya sama, setiap P yang kurang dari 0,6 maka dilakukan mutasi. Ada 9 gen yang harus dimutasi, yaitu gennya ini berbeda dengan gen yang pertama tentunya. Kita mendapatkan gen ke-2, ke-14, ke-33, ke-19, ke-23, ke-37, ke-16, ke-34, ke-71, ke-65, dan ke-12. Dari setiap gen ini kita harus melakukan mutasi. Cara mutasinya sama, yaitu mengubah bit. Kalau dari biner itu peraturannya dari bit 0 kita ubah ke bit 1. Gen kedua, kebetulan di sini kita mendapatkan gen kedua lagi untuk dimutasi. Gen kedua di awal adalah 0. Udah pasti 0, di sini adalah 0 gen keduanya. Maka setelah dilakukan mutasi, gen kedua harus menjadi 1. Jadi seperti itu melakukan mutasi, sama seterusnya sampai dengan gen yang terakhir ya, gen terakhir ke-71. Sama untuk gen ke-71, ini pasti di awalnya adalah 0. Dari 0, ini gen awalnya adalah 0, kita lakukan mutasi menjadi 1. Setelah dilakukan mutasi dari semua gen yang terpilih, mutasi ini akan menjadi populasi awal generasi yang ketiga. Oke, jadi generasi ketiga kita ambil dari mutasi dari generasi kedua. Sama seperti tadi, generasi pertama mutasinya itu digunakan untuk populasi awal generasi pertama. Setelah mendapatkan populasi awal generasi ketiga, perhitungannya sama seperti tadi, menghitung fitness dan menghitung fitness dan probabilitas. Diperoleh nilai seperti ini dengan total 5,2 dan probabilitas masing-masing 0,23, 0,15, 0,18, 0,12, 0,13, 0,19. Lalu kita bangkitkan lagi range-nya dari 1 sampai 23, lalu 15 angka ya, 15 angka lagi berarti 24 sampai 38, begitupun seterusnya sampai dengan 82 sampai 100. Lalu diperoleh lagi bilangan acak, kita acak lagi bilangan dari 1 sampai 100. Ada berapa nih? Ada di
angka berapa nih? 78. 78 ini berada di individu yang ke-5 sini. Begitupun seterusnya sampai kita mendapatkan semua bilangan acak di individu ke-6. Setelah mendapatkan bilangan acak, kita pilih kromosomnya, lalu kita masukkan binernya. Biner yang di sini dimasukkan sesuai dengan ini atau populasi awal. Diperoleh beberapa probabilitas crossover, 3 probabilitas itu diperoleh kita dengan metode random lagi. Range-nya sama 0,5 0,8, diperolehnya 0,96, 0,58 dan 0,61. Maka yang terpilih adalah yang ini 0,58 dan 0,61. Lalu kita lakukan crossover, caranya sama juga. Jadi sebenarnya caranya sama antara generasi 1, 2, 3 itu caranya sama semua untuk memperoleh hasil dari crossovernya, tapi dengan nilai atau range yang berbeda-beda. Jadi yang berbeda adalah ini dan ini. Jadi ini ya range-nya pasti nanti berbeda-beda. Sudah dilakukan crossover, lalu kita bangkitkan lagi, kita cari lagi mutasi menghitung panjang gen. Hasilnya pasti akan sama antara generasi 1, 2, dan 3. Lalu kita bangkitkan P lagi. Apakah P-nya termasuk untuk dimutasi atau tidak? Jika iya, ya tulis iya, ditambahkan di sini. Lalu kita pilih lagi nilai acak dari 1 sampai 72. Maka diperoleh di sini adalah 9 gen yang harus mutasi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ini adalah 10 gen yang harus dimutasi ya. Ini berarti ada kesalahan ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Jadi kalau untuk generasi yang kedua, mohon maaf, ini untuk generasi yang kedua adalah 11 gen. Ini adalah harusnya 11 gen. Komen 11 gen ya. Untuk yang generasi ketiga ini adalah 10 gen. Adalah 10 gen. Ini adalah 10 gen. Yang atas tadi adalah 9 gen. Kita mendapatkan 10 gen tersebut yaitu 70, 45, 69, 17, 52, 68, 34, 55, 72, 40. Dari setiap gen di sini, dari setiap gen yang akan dimutasi di sini, kita ganti sama dengan generasi kedua tadi, yaitu 0 diganti 1, 1 diganti 0. Kita peroleh dengan mutasinya itu hasilnya seperti ini. Karena pada tugasnya itu kita suruh untuk menggunakan sampai 3 generasi saja, berarti untuk perhitungannya itu selesai. Artinya mutasi ini kita gunakan untuk generasi keempat. Tapi di generasi keempat sudah tidak perlu menghitung lagi fitness dan probabilitasnya. Diperoleh generasi keempat yaitu dengan hasilnya seperti ini ya. Dari generasi keempat ini bisa kita simpulkan untuk mencari total harga dari setiap burger ya. Jadi ini hitungannya itu adalah 4 crunchy burger, 5 original burger, dan 10 crispy burger. Diperoleh dengan harga segini. Harga perharinya itu 0,7 ya. Jadi harga ini dibagi 0,7 yaitu dibagi fitnessnya, itu diperoleh harga perharinya. Karena yang kita cari itu adalah harga perharinya ini. Dari harga perharinya. Jadi penjelasannya seperti ini. Menjual 4 burger original, 5 burger, menjual 4 crunchy burger, menjual 4 crunchy burger, 5 burger original, dan 10 crispy burger. Harga yang diperoleh perharinya adalah sekian. Kurang lebih. Begitupun selanjutnya individu kedua, dengan nilai setiap burgernya adalah sekian, diperoleh harga perharinya sekian. Itu adalah pendapatan setiap harinya adalah segini. Karena yang diperoleh adalah pendapatan terbanyak, maka di individu ini yang terbaik adalah individu ketiga.
yaitu 546.000 per hari. Dia peroleh kesimpulan, proses algoritma genetika untuk menghitung optimasi penjualan burger dalam 1 bulan hingga menghasilkan generasi ketiga menghasilkan di kesimpulannya diperoleh dengan perhitungan generasi ketiga, perhitungan di generasi keempat ini diperoleh nilai paling banyak itu adalah 546.000. Jadi individu terbaik adalah individu terbaik adalah individu yang ketiga. Ini mohon maaf ada kesalahan penulisan dalam kesimpulan, nanti akan saya perbaiki. Dengan rincian burger, crunchy burgernya 3 pieces, ori burgernya 12 pieces, dan crispy burgernya 14 pieces. Sama seperti yang saya katakan di awal, tujuannya adalah untuk mencari pendapatan maksimum dari penjualan ketiga burger. Jadi dalam 1 hari kita harus menjual berapa burger untuk crunchy burger, berapa burger untuk ori burger, berapa burger untuk crispy burger, agar kita mendapatkan jumlah pendapatan yang maksimum. Jadi tujuannya seperti itu. Jadi karena sudah sesuai dengan tugas yang diberikan, yaitu sampai generasi 3 dan udah mendapatkan individu terbaik. Sekian dari presentasi saya. Bila ada salahnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.